Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Genta Sapik, teman-teman. Masih seputar tapula pot anggur. Di video kali ini saya akan membahas tanaman anggur yang dikasih oleh teman saya ya. Saya dikasih oleh teman saya ini sekitar bulan Juli kalau nggak salah ya, bulan Juli, berarti sudah hampir sebulan lebih. Tanaman anggur ini pada waktu itu kondisinya kondisi tanaman anggur ini hampir mati, teman-teman, pada waktu itu. Dan terus saya tanya ini varietas apa, dan katanya varietas trans, karena di ID-nya ini sudah terhapus ya ini. Saya mikirnya sayang gitu, dan saya tanya usia tanaman anggur ini. Katanya dia beli bibit anggur ini sekitar bulan Januari katanya, berarti kan sudah usianya sudah 6 bulan lebih, hampir 8 bulan ya, sudah 8 bulan bahkan. Tapi katanya tidak berbuah, malah rontok gitu. Dia mungkin bosan, dia tidak mengurus tanaman anggur ini secara benar, dan akhirnya tidak terurus total. Daun-daunnya pada kering, terkena hama daun ya pada waktu itu. Terus media tanamnya kering karena kata teman saya itu sudah lama juga tidak dia siram. Saya pas dikasih ini saya bingung, ini tanaman anggur dalam kondisi hampir mati, mau saya apakan gitu, teman-teman. Oke, akhirnya saya bentuk metode bonsai melingkar. Saya ganti media tanamnya dengan media tanam baru. Ini menggunakan pot atau planter bag ukuran 50 liter. Saya coba pada saat itu mengurus tanaman anggur ini dengan menyiram setiap hari seperti biasa 2 kali, pagi dan sore. Dan pada saat itu kondisi tanaman anggur ini sebenarnya sudah terbentuk cabang tersier. Ada beberapa cabang tersier yang sudah terbentuk, dan cabang tersiernya itu dari tunas air, teman-teman, bisa dilihat. Ini cabang tersier yang habis dipangkas. Ini dia dari tunas air, karena ini lihat bat-batnya ini belum pecah. Ini di ujung sama bat-batnya juga belum pecah, dia dari tunas air. Ini teman-teman, dia di tunas air. Nah, ini bat-bat yang pecah, ini bat-bat yang mengeluarkan tunas baru ini setelah pruning, teman-teman. Nah, pada saat itu kondisi cabang tersiernya juga sama, daun-daunnya pada kering, rontok, dan akhirnya menyebabkan mata bat pada cabang tersier itu pecah, teman-teman. Dia mengeluarkan tunas baru, bahkan membawa bunga, teman-teman. Membawa bunga tapi kecil ya, bunganya tidak subur, bahkan sampai kering juga. Nah, saya putuskan untuk pruning tanaman anggur ini. Tapi sebelum saya pruning, pada saat itu saya kasih pupuk dulu NPK. Kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 hari ya sebelum pruning, saya kasih dulu pupuk NPK. Terus saya pruning total
semua saya pangkas dari mulai daun utama, karena daun utamanya juga pada awal dikasih ini sudah hampir habis, sudah tidak ada daun utamanya, tinggal ada di cabang tersier pada waktu itu. Dan bisa dilihat batang sekundernya juga kering seperti ini teman-teman, karena ini usianya juga sudah lumayan lah. Dari kalau bulan Januari, sekarang Agustus, mungkin sudah 8 bulan. Dan seperti ini kondisinya, karena kondisi pada waktu itu hampir mati, tidak terurus teman-teman. Nah, setelah saya pruning, karena informasi yang saya dapatkan kalau setelah pruning itu harus stres air ya teman-teman, tidak boleh disiram selama atau sebelum tunas baru itu muncul. Nah, tapi saya punya kekhawatiran, saya khawatir tanaman anggur ini akan mati kalau menunggu tunas barunya muncul teman-teman. Pada saat itu kalau nggak salah hampir seminggu ya setelah pruning, saya putuskan untuk menyiram tanaman anggur ini dengan intensitas air yang sedikit. Yang kalau biasanya kita menyiram tanaman anggur itu 1 gayung, pada saat itu saya menyiram tanaman anggur ini hanya setengah gayung teman-teman. Saya lakukan pada pagi hari dan setiap 2 hari sekali teman-teman. Nah, setelah kalau nggak salah, saya tidak catat ya, saya tidak catat juga, kalau nggak salah hari ke-12, ingatan saya hari ke-12 setelah pruning ini baru muncul tunas baru teman-teman, atau biasa disebut sprout ya. Muncul tunas baru dari mata bat teman-teman, bisa dilihat ini dari mata bat, ini dari mata bat, terus ini dari mata bat juga. Ini baru 3 teman-teman tunas baru yang muncul dari mata bat. Dan hari ini adalah hari ke 15 ya, hari ke-15 setelah pruning. Ini tunas barunya nanti akan saya jadikan cabang tersier, akan saya pelihara, akan saya jadikan cabang tersier yang baru teman-teman, seperti itu. Ini mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Harapan saya itu nanti akan saya jadikan cabang tersier yang baru. Dan kemarin saya sudah kasih pupuk NPK dengan dosis rendah dulu teman-teman, pas berarti hari kemarin itu hari ke-14 setelah pruning teman-teman. Nah, sekarang hari ke-15 setelah pruning. Alhamdulillah akhirnya tumbuh tunas baru yang keluar dari mata bat teman-teman, dan akan saya jadikan cabang tersier yang baru, seperti itu teman-teman. Nah, ini menjadi pengalaman buat saya ya, karena jujur saya pemula yang baru menekuni hobi tabu lampot anggur, di bidang tabu lampot anggur, dan saya belum punya pengalaman untuk pruning total seperti ini. Dan ini menjadi pengalaman pertama saya ya teman-teman, menjadi ilmu baru juga buat saya, dan juga mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman.
kalau istilahnya pruning itu seperti ini teman-teman. Jadi istilahnya kalau kita punya kekhawatiran kalau setelah pruning itu kan tidak boleh disiram ya sebelum tunas baru itu muncul, tapi saya lakukan penyiraman sebelum tunas baru muncul karena saya khawatir tanaman anggur ini akan mati teman-teman, seperti itu. Tapi akhirnya muncul juga tunas baru, tumbuh juga ya dari matabat, dan ini kayaknya bisa dilihat membawa bunga, sama ya, membawa bunga juga seperti ini. Nah, dan ini mungkin disebut bunga PHP juga, bisa dilihat teman-teman. Nah, dan ini akan saya jadikan cabang tersier teman-teman, akan saya pelihara menjadi cabang tersier yang baru. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk video kali ini dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sesama pemula. Bisa bermanfaat, bisa menjadi atau menambah ya, menambah ilmu, karena jujur ini menjadi tambahan ilmu buat saya, pengalaman baru buat saya di bidang tabu lampot anggur teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman yang suka dengan video saya ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe, jejak tombol like, dan jangan lupa juga di share atau dibagikan ke media-media sosial milik teman-teman, agar teman-teman pemula yang lain bisa sama-sama belajar teman-teman. Kita berbagi ilmu di bidang tabu lampot anggur, seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dicukupkan sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.